Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang sempurna bagi kami, Allah yang tidak berhenti menyertai kami, Allah yang tidak berhenti menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu sempurna pagi hari ini bagi kami. Kami bersyukur 6 hari lamanya Engkau telah sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. 6 hari lamanya Engkau memperhatikan kami dengan kasih-Mu, Engkau memperhatikan kami dengan kuasa-Mu, dan Engkau tidak henti-hentinya mengingatkan kami tentang karya keselamatan Putra-Mu Yesus Kristus bagi kami. Hari ini, pagi hari ini, kami datang ke tempat ini, kami memberikan hati dan pikiran kami untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pagi hari ini Bapak, apa yang kami kerjakan ingin Engkau buat berhasil. Karena Engkau ingin memamerkan anak-anak Allah di dalam dunia profesi. Dan kami percaya kasih karunia Allah membuat kami berhasil di dalam profesi. Dan kami percaya Bapa, di dalam pekerjaan kami Engkau ingin menyatakan diri-Mu. Dan pagi hari ini kami mau belajar bagaimana penebusan Putra-Mu Yesus Kristus itu berdampak di dalam kehidupan profesional, di dalam pekerjaan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapak. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman dengan utuh dan lengkap, agar firman ini berkuasa di dalam keseharian kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Puji Tuhan. Ya, 5.000 jemaat yang datang. Jemaat semuanya sehat, amin? Amin, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang untuk saudara semuanya yang baru pertama kali hadir. Welcome to GP Keluarga Kudus ya, sebuah Christ Center Church yang akan membawa saudara berfokus kepada Kristus. Jadi selamat datang di rumah. Kita akan bertumbuh bersama-sama ya, bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Oke saudara, gak kerasa ini sudah part 17 ya. Saya planning harus saya habiskan tahun ini 2025 kitab Efesus habis. Ya, karena tahun depan saya ingin membahas hal yang menarik, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, saya minta maaf terlebih dahulu bulan kemarin gak jadi Bible Study, karena ada perubahan jadwal kuliah, jadwal mengajar saya, sehingga saya harus ada dengan mahasiswa saya untuk mempersiapkan UTS, ya saudara ya. Jadi bulan lalu mestinya hari Kamis, minggu terakhir, cuman ke cancel karena ada UTS di kampus tempat saya mengajar, jadi saya harus standby. Tapi saya akan lanjutkan kembali Bible Study kita di hari Rabu 22 Oktober. Ya, materinya apa Pastor? Materinya adalah teologi biblika Injil Matius. Jadi besok hari Rabu 22 Oktober jam 7 malam di aula lantai 2, kita akan belajar Injil Matius terkhusus apa itu kerajaan Allah. Apa itu pemenuhan nubuatan PL di dalam Injil Matius. Jadi Injil Matius itu banyak sekali hal-hal yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama kemudian digenapi di Injil Matius. Yang ketiga, kita akan mempelajari bersama-sama apa itu misi dan amanat agung ya. Jangan lupa saudara yang ingin belajar Alkitab lebih dalam lagi, hari Rabu 22 Oktober jam 7 malam, pendaftaran di nomor pastoral, kontribusinya Rp10.000 saja. Rp10.000 itu untuk snack sama untuk fotokopi materi. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya tahun 2026 ya, ini tahun 2025. Tahun 2026 saya akan membahas kitab Kejadian, saudara. Maksudnya kitab Kejadian apa, Pastor? Jadi saya mempelajari kitab Kejadian dan ternyata Kejadian itu kaya akan perspektif keselamatan. Jadi tahun depan 2026 kita akan belajar Kejadian sampai habis. Contoh ya. Saya spill sedikit ya saudara ya, supaya saudara merindukannya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, Allah mengutuk tanah yang dikelola Adam dan Hawa. Allah berkata, dengan jerih lelahmu kamu akan mencari makan. Perhatikan baik-baik. Saat dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, Allah mengutuk Adam dan Hawa dan Allah mengutuk tanah yang dikelola Adam dan Hawa. Sehingga bekerja adalah sebuah kutukan.
Adam dan Hawa bekerja dengan sedemikian rupa, harus mengupayakan dengan jerih lelah. Ya saudara ya. Namun, saudara tahu apa yang terjadi? Di Getsemani, ketika Yesus berdoa, darahnya menetes ke tanah. Perhatikan, artinya apa Pastor? Artinya adalah Allah merestorasi kembali tanah di dalam kehidupan kita, sehingga kita orang percaya bekerja tidak dengan jerih lelah. Singkatnya apa? Saudara yang percaya penebusan Kristus, saudara bekerja, Tuhan juga ikut bekerja sehingga apa yang saudara kerjakan diberkati. Nah itu poinnya, Ya, untuk lebih lanjut setialah beribadah sampai jumpa tahun depan. Oke, tahun depan dong, enggak sekarang, sabar. Begitu ya saudara ya. Jadi nantikan terus, kita akan belajar tentang hal itu tahun 2026. Oke, sekarang kita akan belajar tentang penebusan dan pekerjaan. Ya, kita akan mendalami lebih lanjut apa yang firman Tuhan katakan tentang pekerjaan. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Kita akan baca, saudara, saya minta Samuel untuk membaca ayat tersebut. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Amin, saudara, amin. Oke, saudara siap belajar pagi hari ini? Belum semuanya, saudara siap belajar untuk pagi ini? Yuk katakan bersama saya siap belajar. Kasih tahu sebelahnya, yuk belajar yuk. Kasih tahu sebelahnya, yuk belajar yuk. Oke. Bagaimana penebusan Kristus berdampak pada pekerjaan kita menurut Efesus 6 ayat 5-9. Next, Christian, ya thank you. Jadi poinnya enggak banyak, poinnya cuma satu aja. Apa sih dampak penebusan Kristus? Karena kita semuanya adalah orang-orang yang bekerja. Betul saudara ya? Besok hari Senin, jangan lupa setelah bangun tidur, kerja. Kerja, bukan tidur lagi. Saya sedang bekerja, ini saya sedang bekerja. Kita semuanya adalah orang-orang yang bekerja. Namun kita tidak bekerja secara sembarangan ya, kita bekerja secara ajaib karena Yesus telah menebus kita. Oke. Kita pelan-pelan bagaimana penebusan Kristus berdampak pada pekerjaan kita. Karena begini saudara ya, ingat tadi saya sudah jelaskan. Dulu Allah mengutuk tanah sehingga orang bekerja itu dengan susah payah. Orang bekerja itu dengan menjerit-jerit begitu loh. Namun karena Yesus telah merestorasi semuanya, termasuk Yesus merestorasi tanah yang dulu Allah kutuk, jadi kita orang percaya itu dapat berkat dan warisan, amin. Karena tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola berkat dan warisan itu? Caranya cuma satu, kerja. Apa saudara? Kerja. Bukan menganggur. Jadi pagi hari ini ketika saudara bekerja, perhatikan ketika saudara bekerja, saudara tidak bekerja dengan jerih lelahmu, tetapi saudara bekerja dengan kuasa Allah. Amin saudara. Ingat, saudara bekerja dengan kuasa Allah karena saudara sudah ditebus. Yang setuju katakan amin. Oke.
Seperti apa sih kita ini bekerja, dalam bekerja kita ini seperti apa sih? Yuk kita lanjutkan yuk. Jadi begini saudara, kita sebagai umat tebusan Allah telah dibebaskan dari keterikatan terhadap ketakutan. Kita sebagai umat tebusan Allah bekerja dengan segenap hati seperti bekerja kepada Kristus. Katakan bersama saya, bekerja dengan segenap hati bagi Allah saja. Sebenarnya kalau kita mau teliti lebih lanjut, orang bekerja itu motivasinya macam-macam. Ya kan? Saya bekerja untuk cari uang, saya bekerja supaya tetangga saya tidak nyinyir, kalau saya kaya, tiba-tiba kaya dikira saya main pesugihan, atau main judi online. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh supaya saya dilihat pantas di hadapan masyarakat. Tetapi ada satu motivasi kerja yang keliru, yang seringkali menghantui kita. Motivasi apa itu? Motivasi rasa takut. Contoh, kalau kamu nggak kerja, kamu makan apa? Kalau kamu nggak kerja, nanti gimana kamu beli barang-barangnya? Gimana kamu beli kebutuhan rumah? Apa kata tetanggamu? Apa kata orang lain kalau kamu nggak kerja? Isinya nganggur, 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 dan nganggur. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Apa image-mu di hadapan masyarakat? Nah, saudara, statement-statement seperti itu membuat kita menjadi takut. Makanya kita bekerja. Nah, perhatikan, rasa takut itu bukan motivasi yang baik. Yang setuju katakan amin. Namun di sini Allah sudah merestorasinya. Bahkan di dalam dunia pekerjaan, bagi kita yang sudah bekerja, kita seringkali ditakut-takuti oleh banyak hal. Contoh, kita sering ditakut-takuti dengan ancaman restrukturisasi. Ya, itu bahasa tinggi, bahasa rendahnya apa? PHK. Saudara tahu ya PHK ya? PHK. Atasan kita nakut-nakutin. Kalau kamu kerja nggak benar, kamu nanti saya pecat. Kalau kamu kerja nggak tutup poin, mohon maaf komisimu tidak ada. Adakah saudara yang bekerja karena rasa takut? Rasa takut, saya bekerja, saya mempertahankan pekerjaan saya, kalau enggak nanti saya di PHK, kalau saya di PHK nanti keluarga saya makan apa? Adakah yang saudara yang pernah ada di fase itu? Kalau saudara ada di fase itu, pagi hari ini ada jawabannya. Ingat, saudara sudah dibebaskan dari rasa takut. Yang setuju katakan amin. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya adalah ketika kita bekerja tanpa rasa takut, ketika kita bekerja tanpa terbebas dari rasa takut, maka akan muncul sukacita. Ya. Pernah nggak sih saudara tuh berpikir, ini saya harus mempertahankan pekerjaan saya sedemikian rupa. Kalau enggak nanti keluarga saya makan apa? Nah, itu namanya rasa takut. Saudara bekerja dimotivasi oleh rasa takut. Padahal firman Tuhan berkata jangan takut. Pagi hari ini mari kita bebas dari rasa takut karena rasa takut kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Saat kita terbebas dari rasa takut, ada sukacita. Kita bekerja itu dengan enjoy. Kita bekerja dengan tenang. Karena Allah tidak ingin saudara bekerja dengan rasa takut. Allah ingin kita menyadari bahwa kita sedang bekerja dengan Dia. Tuhan menyertai pekerjaan saudara. Amin saudara. Jangan takut. Amin. Katakan bersama saya, jangan takut. Kasih tahu sebelahnya, jangan takut ya. Kasih tahu sebelahnya. Nah saudara perhatikan, begitu kita terbebas dari rasa takut, maka kita bisa bekerja segenap hati. Apa yang kita kerjakan dengan sukacita, kita happy mengerjakannya. Seperti bekerja kepada siapa? Kristus. Nah kalau saudara bekerja seolah-olah bagi Kristus, berani main-main enggak? Berani separuh hati enggak? Kalau saudara bekerja
Seolah-olah bagi Kristus, berani curang enggak? Berani main nota kosong enggak? Halo, selamat pagi. Berani terima kepet-kepetan duit enggak? Karena saudara bekerja bagi siapa? Selamat pagi. Saudara bekerja bagi siapa? Kristus. Kristus adalah Tuhan kita. Katakan bersama saya, Kristus adalah Tuhan saya. 2, 3. Yang pertama, saudara harus sadar, Kristus adalah Tuhan saudara. Yang kedua, baru atasan saudara. Halo? Kristus adalah Tuhan saudara, atasan saudara. Dan puji Tuhan, kita punya atasan yang mengasihi kita, yang mau turun ke level kita untuk menyertai kita dan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Oleh karena itu jangan takut, amin. Jangan takut. Kalau kita takut, maksudnya takut apa? Kalau takut nanti kalau saya performa kerjanya buruk, nanti saya kena PHK. Nah itu rasa takut. Pagi hari ini buang rasa takut, karena rasa takutmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Allah ingin membuat kita bekerja secara maksimal melampaui apa yang kita inginkan. Amin. Oleh karena itu jangan takut. Kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Ingat bos kita siapa saudara? Kristus. Amin. Amin saudara. Nah dengan keyakinan ini, perhatikan. Dengan keyakinan ini para pekerja Kristen ya adalah bahwa setiap karya yang dihasilkan merupakan pekerjaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam segala hal yang penting adalah semangat dalam bekerja. Bukan, perhatikan, bukan sekedar hasil yang dilihat orang lain atau apa yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Maksudnya bagaimana? Oke. Ini saya mulai agak sensitif. Saudara tahu istilah ABS ya? Asal babe seneng. Kalau ada atasan, semangat. Bos, aku ini loh kerja, ciamik bos. Kerjaanku tak kelarin, kerjaan teman-temanku, kerjaanmu aja tak kelarin bos. Begitu bosnya nggak ada, linggih-linggih sik, rokok-rokok sik, 5 menit sik. Ingat atasan kita siapa saudara? Kristus. Bahkan. Saudara tahu apa yang terjadi kalau kita tidak menyadari atasan kita Kristus? Apa yang terjadi? Kita akan berusaha memanipulasi kondisi dan situasi agar kita terlihat baik di hadapan atasan kita, dengan cara kita mengizinkan rekan kerja kita terlihat buruk. Mengerti maksud saya? Halo? Mengerti maksud saya? Yang artinya kita mencoba untuk berbuat zolim kepada rekan kerja kita. Supaya kita dapat promosi, rekan kerja kita nggak dapat promosi. Istilah Jermannya, cari muka kok dicari, muka di depan. Cari apa saudara? Cari muka. Kita jujur ya, mari kita jujur. Banyak kan yang seperti itu? Banyak banget. Banyak saudara. Tapi saudara tidak demikian. Karena atasan saudara adalah Kristus. Lah pastor, tapi saya ini punya rekan kerja yang cari muka. Tenang aja, atasan kita Kristus. Saya bisa memahami situasi pekerjaan ya. Mungkin saya tidak ada di dunia korporat seperti saudara yang harus masuk secara reguler. Tetapi saya itu membayangkan ketika saudara masuk bekerja, politik kantor seperti apa, bagaimana cari muka sama atasan, jelek-jelekin orang lain, ya kan? Supaya apa? Supaya promosi itu datang ke kita, karena perhatikan baik-baik, ketika promosi datang ke kita, kita akan naik, gaji kita naik, gaya hidup kita naik. Masuk akal? Halo? Enggak masalah, rekan kerjaku elek, ben pancen elek kok, aku sing paling apik dhewe, ben aku untuk duit, ben aku sugih. Biar aku begini, biar aku begitu, ini itu ingin banyak sekali, itu Doraemon. Apakah seperti itu mental pekerja Kristen? Saya rasa kok tidak ya.
Dan puji Tuhan bukan seperti itu mental pekerja jemaat GBI Roh Kudus. Karena atasan kita siapa saudara? Yesus. Mau ada bosmu, mau tidak ada bosmu, kerja tidak tenggo. Before time and after time. Maksudnya apa? Kalau masuk jam 8 kurang sudah sampai kantor, betul? Kalau jam 5 pulang, berarti jam 5 lebih sedikit baru keluar kantor, betul? Kalau begitu mari kita terapkan di gereja, amin. Karena gereja adalah cerminan kita bekerja, amin saudara. Ibadah 6:30, mari kita rame-rame datang jam. Masa sih? Yang benar. Saudara, datang ke gereja itu cerminan saudara bekerja. Saya bisa lihat etos kerja saudara dari mana? Karena kan kerja kan yang dilihat performa, betul kan? Saudara, bos saudara, atasan saudara, saya tidak ngomong Yesus ya. Atasan saudara yang di dalam dunia ini, yang dilihat performa kerja. Bukan berapa lamanya kita berdoa, enggak. Atasan kita enggak peduli mau berdoa, mau apa, enggak urusan. Yang penting kalau kerjaanmu beres, oke. Nah, mari kita belajar. Mari kita belajar. Amin saudara. Percayalah ketika saudara belajar untuk datang ibadah tepat waktu, before time, nanti akan berdampak di dunia kerja saudara. Nah, kalau yang ini aminnya dikit. Amin, amin. Amin, amin. Ya, pesan ini disponsori oleh Bapak Gembala. Keyakinan pekerja Kristen, ada atau tidak ada atasan, kerja harus perfect. Karena ingat, Allah sumber kekuatan kita. Mau ada atasan, mau tidak ada atasan, kita tidak peduli. Kerja harus beres. Amin saudara. Saudara tahu tidak, kalau kita memiliki mental seperti itu, bukan mental ABS atau mental cari muka, atau mental manipulatif, percayalah promosi itu pasti datang kok. Promosi tidak datang kepada orang yang tidak siap. Realistis aja pastor, teman-teman saya yang curang juga dapat promosi, tunggu waktu. Perhatikan baik-baik, tunggu waktu, jangan iri. Orang fasik akan jatuh di jalannya sendiri. Halo? Orang yang berlaku curang akan jatuh di jalannya sendiri. Tetapi kita yang punya mental Kristen, kita yang orang percaya, kita bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas. Maka promosi itu datang dari Tuhan, bukan dari atasanmu. Pertanyaannya adalah, saudara mau siap gak? Halo? Saudara, kalau kita bicara masalah posisi di kantor, ya, kita bicara masalah posisi di kantor. Saudara tidak bisa main-main. Jangan ngomong kayak gini ya, oh enak yang atas gajinya besar. Perhatikan baik-baik. Gaji naik, tanggung jawabnya juga naik. Masuk akal? Oke, saya akan ceritakan. Misalnya nih, ada seorang CEO. CEO itu katanya apa, Seng? Chief Executive Officer, nah itu. Ada seorang CEO yang mengatur satu company, satu perusahaan. Dia tidak hanya mengatur keuangannya, dia mengatur pekerjaannya, mengatur penjualannya, pokoknya semuanya diatur. Perhatikan baik-baik, dengarkan. Gajinya tinggi, yes. Tapi, coba jawab pertanyaan saya. Bisa enggak seorang CEO, orang dengan kapasitas ini, datang kerja telat, kerjanya enggak maksimal? Saudara, bisa enggak? Kalau CEO kerja enggak maksimal, saudara tahu akhirnya apa? Cash flow perusahaan turun. Banyak orang ter-PHK karena apa? Karena perhitungannya tidak matang. Tuh. Jadi jangan pernah iri sama posisi pekerjaan orang lain. Kenapa? Karena setiap posisi pekerjaan ada tantangannya. Terus saya mesti gimana? Saudara, ingat bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Bekerjalah kepada Kristus. Bekerja dengan maksimal. Persiapkan diri kita secara maksimal. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, percuma. Kita nggak akan maksimal, saudara. Saya mau cerita sedikit. Ya. Saya ini baru disadarkan istri saya
kira-kira kemarin ya, kalau enggak hari Jumat, saya lupa. Saya menikah tahun 2015, saudara pada datang pernikahan saya tahun 2015? Sepertinya datang semuanya ya, puji Tuhan. Setelah menikah kami tinggal di Semarang. Setelah menikah kami tinggal di Semarang, 4 tahun, 2018 kami pindah. Dan selama di Semarang, saya menjadi suami yang tidak produktif. Saya bangun jam 8, bangun jam 9, nggak ngapa-ngapain. Saya sudah kuliah tapi nggak produktif. Waktu terbuang percuma. Waktu terbuang percuma. 4 tahun waktu terbuang percuma. Namun semuanya berubah ketika saya masuk kuliah S3. Perhatikan, 2023, 2021, dan 2021-an saya mengalami anugerah Tuhan, 2023 saya masuk S3, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. 2024, tulisan akademik saya setahun itu kira-kira 50 judul. 2025 saat ini, saya mengajar 2 STT, saudara. Dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, Tuhan buat percepatan. Karena apa? Karena saya mempersiapkan diri. Saudara, kalau saya mempersiapkan diri dan Tuhan buat percepatan, saya berdoa saudara juga mengalami hal yang sama. Amin. Oleh karena itu persiapkan dirimu. Cara mempersiapkan dirinya seperti apa? Yang pertama tentu saja kita membangun hubungan kita dengan Allah. Yang kedua integritas. Saudara tahu artinya integritas? Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Kejujuran dimulai dari waktu. Apakah kita datang sebelum waktu atau sesudah waktu? Kejujuran dimulai dari hal-hal yang kecil. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah mengingkari kita kok. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara yang jauh lebih besar. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita rindu untuk mempersiapkan diri kita? Karena saya yakin dan percaya Allah ingin memamerkan kita semuanya, kaum-kaum pekerja. Untuk membuktikan kasih karunia membuat kita berfungsi secara maksimal di dunia profesi. Amin. Oleh karena itu persiapkan diri. Ingat, pertama kita bekerja bagi Kristus. Allah tidak ingin kita bekerja dari rasa takut. Bekerjalah bagi Kristus. Nah sekarang, oke pastor, bekerja bagi Kristus. Tetapi melakukan hal itu kan berat, kayaknya kok berat banget. Berat loh pastor, saya mesti begini, saya mesti begitu, saya harus tampil perfect dan segala macamnya. Terus solusinya apa supaya ini tidak terasa berat? Oh tenang, Kak Samuel bacakan Efesus 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin, 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 amin saudara. Bagaimana pastor supaya saya itu bisa bekerja dengan penuh integritas, on time, terus jujur segala macamnya. Pagi hari ini ada jawaban, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Efesus 1 ayat 3 memberikan penegasan yang dahsyat. Saudara dan saya perlu menyadari bahwa melalui penebusan Kristus kita menerima dan berhak menikmati berkat surgawi. Berkat surgawi ini merupakan berkat dengan kualitas surgawi. Dan berkat ini menjadi milik kita karena penebusan Kristus yang sempurna. Yang artinya perhatikan, saudara tidak bekerja untuk diberkati. Dengerin saya baik-baik. Saudara tidak bekerja untuk diberkati. Saudara diberkati dulu baru bekerja. Halo? Amin. Kita diberkati dulu baru bekerja, bukan kita bekerja untuk menerima berkat. Kebalik. Lah kok bisa pastor? Karena struktur ayat Efesus itu seperti itu. Dia dijelasin dulu nih berkat keselamatan nih, setelah itu baru bekerja. Nah sekarang kalau kita ngomong berkat surgawi seperti apa pastor yang saya bisa nikmati saat saya bekerja? Saya ulangi, berkat surgawi seperti apa yang saya bisa nikmati saat saya bekerja? Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, Yesus sakit tidak? Halo? Ketika di bumi Yesus sakit tidak? Tidak. Saudara, kesehatan itu berkat surgawi loh. Kalau saudara sakit bisa kerja gak? Gak bisa. Oleh karena itu berkat surgawi yang saudara nikmati supaya kerjamu maksimal adalah kesehatan, bukan kesehatan, kesehatan ilahi. Amin.
Bangun pagi, tubuh langsung siap untuk bekerja. Itu berkat surgawi. Amin. Bangun pagi, mungkin di tengah kondisi dan cuaca ya, di tengah cuaca yang tidak bagus ya. Di tengah cuaca yang berganti-ganti, tapi saudara tetap sehat, itu berkat saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita bekerja maksimal. Nah bayangkan apa yang terjadi. Saudara, bayangkan apa yang terjadi ketika saudara bekerja sakit-sakitan. Enggak maksimal, jengkelin atasan, ya kan gitu kan. Namun Allah menjamin kesehatanmu. Jaminannya apa? Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saudara sehat, walafiat, bermanfaat, penuh berkat. Sehingga saudara bekerja dengan maksimal. Amin. Oh, tidak hanya sekedar kesehatan. Yesus itu punya endurance. Katakan bersama saya endurance. 2, 3. Endurance itu artinya apa? Endurance itu artinya daya tahan. Daya tahan. Ada orang yang bekerja baru beberapa hari karena mengalami kultur shock ya, kaget gitu, budaya kerja yang serba cepat, dia stres, dia depresi. Dia bilang, aku mau keluar dari tempat ini karena aku nggak bisa healing. Tetapi berkat surgawi adalah daya tahan. Yesus, perhatikan, Yesus itu pelayanannya padat sekali. Tetapi dia memiliki daya tahan yang prima. Dan karena kita menerima berkat surgawi, daya tahan Kristus pagi hari ini ada di dalam kehidupan kita. Amin. Aplikasi di dalam pekerjaannya sederhana. Saudara ketika saudara bekerja dengan daya tahan yang tinggi. Teman-teman yang lain sudah kelelahan mungkin. Udah kecapean, tapi saudara masih bisa fokus ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Itu semuanya karena kuasa Tuhan loh. Amin saudara. Allah ingin agar kita bekerja secara maksimal. Oleh karena itu dia berikan kepada kita daya tahan, endurance. Allah berikan apa lagi? Yesus bekerja penuh berkat tidak? Halo? Penuh berkat. Ketika Yesus 5 roti dan 2 ikan adalah bukti Yesus bisa melipat kali gandakan. Amin. Perhatikan, kuasa yang sama itu ada di dalam kehidupan kita. Yang artinya saat saudara bekerja dengan berkat surgawi, saudara bisa mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa kerjakan. Halo? Saudara bisa mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa kerjakan. Dengan demikian, saudara menjadi pekerja yang unik. Karena saudara pekerja yang unik, maka promosi itu datang. Mengerti maksud saya, saudara? Yang setuju katakan amin. Apalagi berkat surgawi yang Allah miliki di dalam Yesus? Selain tadi endurance, sehat, keajaiban, apalagi saudara? Sukacita? Oh, Yesus selalu sukacita. Karena sukacita surgawi itu mengalir dalam dirinya. Saudara bekerja dengan berkat surgawi, saudara bersukacita di dalam pekerjaan saudara. Saudara happy di situ. Karena saudara happy, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan demikian pekerjaan beres semua. Nah kalau pekerjaan beres, siap-siap promosi datang. Amin. Sepertinya tidak yakin gitu. Ingat ya, kita berhak menikmati berkat surgawi. Katakan bersama saya berhak menikmati berkat surgawi. Kasih tahu sebelahnya, kerja yang benar ya. Tapi ingat, perhatikan baik-baik, tapi ingat. Saudara, saya selalu percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah enggak nambahin kok. Amin saudara. Tetapi karena kita bekerja dengan berkat surgawi, perhatikan baik-baik. Karena kita bekerja dengan berkat surgawi yang Allah limpahkan, pesan saya satu, jangan tinggalkan ibadah. Enak saja minta berkat surgawi, ibadah enggak pernah. Apa-apaan itu? Kayak anak bungsu kan? Ya kan? Pak minta warisan, oke thank you, aku cabut. Tuhan minta berkat, oh aku diberkati, thank you, cabut.
Di sini enggak ada. Di sini adalah jemaat yang bekerjanya maksimal, ibadahnya semakin maksimal. Ini orang di luar sana kok. Amin, saudara. Saya mengerti kesibukan. Saya tuh ngerti kesibukan itu seperti apa. Tapi bolehkah kita berdoa, Tuhan, aku ini sibuk kerja, gak bisa ikut care group. Aku tuh pengen ikut care group, kasih aku kesempatan supaya aku bisa ikut care group. Tuhan yang ngatur kok. Amin. Tuhan, aku ini bekerja tapi aku ngerti aku tuh harus ibadah. Kasih aku kekuatan, kasih aku waktu supaya aku bisa beribadah. Yang penting adalah sikap hatimu untuk datang ibadah, untuk gini, sikap hati kita itu paling penting untuk menyadari bahwa ibadah itu perlu. Karena di dalam ibadah terdapat janji. Perhatikan, di dalam ibadah ya, Paulus berkata kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya, ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk kehidupan di masa ini dan di masa depan. Perhatikan, saudara bekerja, saudara butuh janji Allah. Selamat pagi. Janji Allah adalah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah gak menambahinya, itu janji Tuhan loh. Amin. Nah gimana saudara tahu janji Tuhan kalau kita gak pernah datang ibadah? Bagaimana? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus membuat saudara semuanya bekerja maksimal. Di saat yang sama ibadah saudara maksimal. Terjadi di tempat ini. Di tempat lain saya tidak tahu. Di tempat ini terjadi. Bekerja dan beribadah. Bukan bekerja dulu habis itu ibadah, bukan. Bukan, itu beda ya. Beda ya. Bekerja dan beribadah. Bersama-sama. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Oke. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena saudara sudah ditebus. Jangan sia-siakan itu ya. Tujuan saya tidak mau memukul saudara. Saya cuma mau ngasih tahu saudara, ayo kita sama-sama bertumbuh. Tuhan ingin bikin kita maksimal di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari kita semangat datang beribadah. Amin. Amin. Ya harus amin dong, yang khotbah sudah ganteng gini masa saudara gak datang sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba next yuk. Saudara begini ya, Efesus 5 ayat tadi ayat 5 sampai 7 itu berbicara kepada pekerja. Tetapi, perhatikan baik-baik, tetapi Paulus juga berkata, memberikan pesan kepada pemilik pekerjaan. Bos atasan. Paulus juga memberikan nasihat kepada para atasan untuk berlaku secara benar. Saya berdoa 20 atau 30 dari saudara bisa memiliki bisnis atau usaha. Amin. Saya berdoa itu terjadi di tempat ini. Supaya muncul pebisnis-pebisnis yang takut Tuhan, pebisnis-pebisnis yang tahu bagaimana bekerja di dalam anugerah. Nah, saya akan jelaskan ini. Penjelasan tentang bagaimana sih seharusnya pemilik pekerjaan itu bersikap. Begini saudara. Paulus dalam Efesus 6 ayat 8-9 menegaskan bahwa pemilik pekerjaan juga perlu untuk memperluas sikap integritas dan kesetiaan yang sama yang mereka berikan kepada Kristus kepada para pekerja mereka juga. Jadi ketika Paulus ngomong sama jemaat di Efesus yang punya pekerjaan, jemaat Efesus yang pemilik usaha, Paulus ngomong, kamu meskipun kamu punya karyawan, karyawanmu itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Konteks pada zaman itu saudara ya, perhatikan baik-baik. Konteks Efesus 6 pada zaman itu adalah dunia perbudakan. Di dalam dunia perbudakan, lupakanlah hak asasi manusia. Di dalam dunia perbudakan, tidak ada yang namanya serikat kerja, gak ada. Dunia budak itu ya, misalnya saya punya budak ya, jam 1 malam saya bangun, saya pengen makan, tak bangunin. Ayo kamu bangun, kamu budak kok. Aku sudah beli kamu loh, kamu gak usah macem-macem kamu.
Masa gitu. Mau budaknya, Tuan aku lagi capek, aku lagi sakit. Oh enggak urusan, masa ya masa. Nah budak itu seperti itu. Karena merasa sudah dibeli sama tuannya. Namun Paulus berkata, kamu jangan seperti itu. Perlakukan budakmu secara manusiawi. Nah maksudnya apa saudara? Begini, bagi kita semuanya yang memiliki, bagi kita semuanya para pemilik badan usaha, mungkin bagi saudara semuanya yang mendengarkan YouTube ini, saudara adalah pemilik badan usaha. Perhatikan baik-baik, perhatikan pekerjamu. Amin, amin, perhatikan pekerjamu. Maksimalkan dia. Maksimalkan dia. Kalau saudara baca ayatnya, Efesus 6 ya, ayat 8 dan 9. Baik hamba ataupun orang merdeka, ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Berbuat baiklah kepada budakmu, kata Paulus di Efesus. Zaman sekarang, para pemilik pekerjaan, para business owner berbuat baiklah bagi pekerjamu. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak pandang Anda ini pemilik bisnis atau Anda ini pekerja, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalau pemilik bisnis tidak adil sama pekerjanya, ya siap-siap saja. Mengerti saudara? Tapi jangan langsung dibalik, oh rasakno kowe, kayak gak adil bi aku toh, jangan seperti itu. Ingat atasan kita yang pertama siapa? Kristus. Atasan kita kedua baru bos kita. Doakan bos kita, amin. Berlaku setia kepada pekerja. Bagi kita para business owner, kita melihat para pekerja kita. Adakah yang setia? Adakah yang benar-benar bekerja secara maksimal? Jangan sampai kita sebagai business owner itu ditipu dengan tipu muslihat politik kantor yang membuat kita itu jadi gak jernih. Maksimalkan pekerjamu. Oke, para business owner yang mendengarkan saya, maksimalkan pekerjamu. Sejahterakan dia. Anda sebagai business owner, Tuhan berkati untuk mensejahterakan orang lain. Jangan semena-mena ya. Amin saudara? Jangan semena-mena, jangan semena-mena. Justru ketika para business owner bertindak demikian, atas hikmat Allah, yang terjadi adalah business owner ini pekerjaannya akan mengalami berkat. Karena penting loh saudara ya, penting. Bagi pemilik bisnis, cuan itu penting. Kalau dia nggak cuan, gimana gaji karyawannya kan gitu kan? Ya toh saudara bener ya? Oh bener nggak? Bener kan? Nah, kalau misalnya saya punya apa? Saya misalnya punya pabrik kertas gitu. Kalau saya nggak pintar muterin uang, kalau saya nggak berhati-hati memakai uang perusahaan, kalau saya tidak berintegritas dalam memenangkan tender, pertanyaannya nanti karyawan saya makan apa, kan begitu. Nah sikap demikianlah yang perlu dibangun, tidak semena-mena, namun sikap mensejahterakan orang lain. Karena Allah memakai business owner, memakai pemilik pekerjaan untuk memberkati kita kok. Amin saudara. Saya berdoa di antara kita semuanya ada yang akan masuk ke fase itu. Menjadi pemilik badan usaha. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi adil. Paulus ketika berargumentasi itu, Paulus itu adil. Mengapa sih para business owner harus mengingat hal itu? Yuk next yuk. Harus mengingat kesetiaan kepada pekerja, adil, integritas. Karena begini, Samuel, tolong bacakan Efesus 2 ayat 3-4. Efesus pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan keempat. Ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, amin. Perhatikan baik-baik, para pemilik bisnis dan pemimpin dunia kerja
harus menyadari bahwa dulu mereka adalah budak dosa. Ya, budak dosa. Dan karena Kristus sajalah mereka menjadi pribadi yang terselamatkan. Business owner juga harus sadar kalau mereka terlahir dengan naluri jahat dan pantas dimurkai Allah. Namun Allah yang kaya dalam menunjukkan kasih karunia yang tidak pantas ini, bertindak atas nama para pendosa karena kasihnya yang besar. Demikian juga ketika business owner menyadari hal ini, maka business owner akan berhati-hati di dalam menjalankan bisnisnya. Pemilik pekerjaan akan berhati-hati untuk menjalankan pekerjaannya. Bukan untuk mendapatkan keuntungan semata kok. Ya. Para business owner tidak memperlakukan pekerja mereka sebagai sapi perah. Ayo kamu kerja siang dan malam supaya yang kaya saya. No, kesejahteraan bersama. Amin saudara. Ini bukan iklan politik ya, ini firman Tuhan yang bicara. Para business owner perhatikan baik-baik, dulu Anda semuanya adalah budak dosa. Tapi karena Yesus, bukan yang lain, karena Yesus, Anda diselamatkan. Jangan semena-mena, jangan jadikan perusahaanmu sebagai sapi perah, sejahterakanlah mereka. Amin. Pagi hari ini saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Besok pagi hari Senin kita ngapain? Kerja. Kerja buat siapa? Buat Tuhan. Bos kita siapa? Tuhan. Jangan pusingin atasan kita seperti apa. Kita punya atasan yang maha tinggi. Yang peduli sama kita kok. Jangan takut saudara. Amin saudara. Ingat berkat rohani sudah saudara terima. Tugas saudara adalah bekerja karena saudara sudah diberkati untuk maksimal di sana. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah pagi hari ini. Apa hubungannya tema pagi hari ini dengan tema tahunan kita? Yuk next yuk. Penebusan Yesus Kristus membuat saudara dan saya bekerja secara ilahi. Yuk katakan kalimat ini bersama-sama. 2, 3. Penebusan Yesus Kristus membuat kita dapat bekerja secara ilahi. Kasih karunia membuat saudara berhasil dalam pekerjaan Tuhan dan profesi. Ketika saudara berhasil, ingat keberhasilan itu Tuhan yang beri. Amin. Berikan kemuliaan kepada Allah atas keberhasilan saudara. Amin saudara. Saya percaya muncul para pekerja-pekerja profesional yang berintegritas di tempat ini. Pekerja-pekerja profesional yang tidak bisa disuap. Ya ini saya cerita sedikit. Ya saudara ya. Kalau suap 1-2 juta masih oke lah, betul ya? Betul nggak? 1-2 juta kok. Bagaimana kalau misalnya saudara adalah seorang pencatat dokumen pertanahan. Perhatikan baik-baik. Saudara adalah pencatat dokumen pertanahan. Saudara didekati oleh seorang pengusaha. Lalu pengusaha ini bilang sama saudara, Pak, saya ini ada tanah, tapi tanahnya bermasalah. Saya yakin Bapak bisa ngurusin tanah saya. Ya karang-karang dikit cincailah. Tenang Pak, nanti saya kasih fee. Fee-nya kira-kira $150.000. Pusing gak saudara? $150.000. Nek $100.000 ki 1.600.000. Kalau 1,5 berapa tadi? $150.000 kali 16 berapa ayo? Akeh banget. Akeh banget. Wah langsung nih, waduh $150.000. Wah aku iso tuku omah, aku iso tuku mobil, aku iso nambah bojo, nambah mertua. 1-2 juta buat apa lah, paling-paling buat pulsa lah. Tapi di sini nggak ada kok. Di sini orangnya, sorry, saya tidak bisa seperti itu ya Pak. Ini melanggar hukum, mohon maaf. Berkat Tuhan buat saya cukup Pak. Amin. Berkat Tuhan buat saudara itu cukup bahkan lebih. Gak usah lirik-lirik sana sini, hati-hati. Amin saudara.
Bagi saudara yang bekerja harus memenangkan tender perusahaan, hati-hati. Lirik sana, lirik sini itu berbahaya. Tetapi perlindungan Tuhan membuat saudara aman, perusahaan tempat saudara diberkati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Kesimpulannya adalah, yang pertama, Allah menghendaki kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi, integritas, dan dedikasi di dalam pekerjaan kita. Saya percaya kuasa Allah membuat kita punya etos kerja yang maksimal. Sebagai pekerja, bekerjalah tanpa rasa takut karena berkat Allah terlebih dahulu dilimpahkan di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara yang bekerja, bagi saudara seorang pekerja, ketika besok bangun, sambutlah berkat Tuhan. Berkatalah, terima kasih Tuhan atas keselamatanmu. Hari ini aku kerja, aku percaya kesehatan ilahi, sukacita, kreativitas itu menyertai aku. Sehingga kasih karuniamu membuat aku berhasil di dalam profesi. Amin. Bagi saudara yang memiliki pekerjaan, bisnis yang dimiliki adalah titipan kepada saudara semuanya, beserta dengan pekerjanya. Jadi bisnis yang saudara miliki adalah milik Allah yang dititipkan kepada saudara beserta dengan pekerjanya. Kelola dengan jujur, kelola dengan integritas, jangan semena-mena. Hikmat Tuhan menyertai para pemilik pekerjaan. Nah, saya ingin bacakan sebuah kesaksian bagi saudara. Ya, kesaksian ini berhubungan dengan khotbah saya penebusan dan keluarga. Jadi begini, saudara, ada WA yang masuk. Beliau berkata gini, saya sembuh pastor. Saya adalah seorang anak yang menerima dan merasakan 8 hal yang tidak enak itu. Dan secara tidak sadar membuat saya punya kepahitan selama bertahun-tahun yang membuat saya gampang marah dan menyalurkan hal itu kepada keluarga dan sekitar saya. Saya selalu minta Tuhan untuk angkat kepahitan saya, pastor. Ada yang tidak beres di dalam diri saya, tapi saya tidak tahu. Secara tidak langsung saya melakukan 8 hal tersebut pada anak saya. Dan hari ini Tuhan Yesus jawab dengan sembuhkan saya. Ketika pastor meminta maaf mewakili orang tua yang menyakiti anaknya, badan saya gemetar dan nangis bukan karena sedih, tetapi ada yang datang yaitu damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih pastor sudah minta maaf mewakili orang tua saya. Para orang tua, selamat pagi para orang tua. Anak saudara sudah ditebus ya. Ya. Jangan main tangan. Jangan dikata-katain. Anakmu sudah ditebus. Halo? Kemarin ketika ibadah bapak-bapak menarik sekali pertanyaannya. Terkadang orang tua, ini agak melenceng sedikit, it's okay ya. Sedikit aja, mumpung saya ingat. Terkadang orang tua ini menghendaki, nak kamu jangan kayak papa ya, nak kamu jangan kayak mama. Lalu orang tua mendesain sedemikian rupa supaya anaknya itu tidak mengikuti gaya orang tuanya karena takut. Perhatikan baik-baik, itu daging. Itu artinya parentingnya itu dimulai dari rasa takut. Perhatikan baik-baik para orang tua. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu para orang tua. Dan biarlah hikmat Allah membanjiri saudara semuanya agar dapat mendidik anak dengan benar. Alkitab memang tidak kasih detail caranya gimana didik anak. Enggak. Alkitab hanya memberikan garis besar, perhatikan baik-baik. Alkitab memberikan garis besar cara mendidik anak. Saudara, sebagai orang percaya yang punya firman, ini adalah firman Tuhan, amin. Ini adalah firman Tuhan. Gali kebenaran firman, libatkan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan ajarin sedemikian rupa bagaimana caranya menjadi orang tua yang benar, mengasihi anak dengan benar, sayang kepada anak dengan benar, agar anak terbebas dari rasa pahit terhadap orang tua. Amin saudara. Karena begini, ini siklus ya, siklus. Generasi pertama berbuat keras kepada generasi kedua. Nanti generasi kedua akan menyalurkan budaya yang sama ke generasi ketiga. Generasi keempat, generasi kelima, dan itu akan muter terus. Kalau tidak kita hentikan bahaya. Mengerti saudara? Oleh karena itu para orang tua hentikan kebiasaan buruk yang saudara terima dari ayah dan ibu saudara. Cara menghentikannya gimana? Ampuni, lepaskan pengampunan. Orang tua kita nggak sempurna, sedang bertumbuh. Kita lepaskan pengampunan. Dengan demikian, keburukan
yang kita terima itu berhenti, tapi kita bisa menyalurkan kebaikan di dalam hikmat Allah untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Oke, cukup untuk firman Tuhan, tutup Alkitab saudara, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Angkat tangan saudara, kelimpahan kasih karunia turun dan bekerja kuat di dalam hidup saudara. Sehingga engkau hidup dalam potensi ilahi, kesehatan ilahi, hikmat ilahi, dalam keberhasilan ilahi. Sehingga hidup saudara menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau dipakai menjadi alat keharuman, pengenalan bagi nama Yesus di mana-mana. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan kebaikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.